sama-sama tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab tertentu. Tuh dengar ya, antara Salafi dan Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu. Kan dengan memberantas TBC, itu sama saja. Tuh, dengan memberantas TBC. Salafi, Muhammadiyah sama-sama memberantas TBC ya. Ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak Wahabi sembunyi di Muhammadiyah karena merasa sama-sama tak berkunut, tak beristighatsah, dan lain sebagainya. Tapi ini cuma masalah kecil. Justru Muhammadiyah berbeda dengan pokok ajaran yang sering dikeluarkan Wahabi. Misalnya, Muhammadiyah tidak mewajibkan jenggot ataupun celana cingkrang. Lihat saja Haji Rasul. Lain dengan Wahabi yang menganggap laki-laki yang mencukur jenggot dan bercelana isbal di akhirat nanti akan menjadi musuh Rasulullah SAW. Wahabi mengharamkan musik, bahkan menganggap keharamannya selevel dengan keharaman zina. Bagi Muhammadiyah tidak. Musik itu hanya alat. Ia bisa menjadi syiar kebaikan ataupun keburukan. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pun adalah pemain biola yang piawai. Wahabi membid'ahkan penggunaan hisab, sedangkan hisab seolah sudah jadi identitas Muhammadiyah. Satu lagi yang tak boleh dilupakan adalah bahwa sanad keilmuan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sama. Mereka hanya berbeda pergerakan, bukan akar pemikiran. Sudah terang perbedaan, masih juga minta pengakuan. Ini karena mereka sadar bahwa keberadaan mereka di Indonesia tidak memiliki akar genealogi yang kuat, sehingga pilihan yang ada adalah menumpang. Lagi-lagi, orang bodoh bisa ditipu, yang cerdas pasti paham dan bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Barusan kita menyimak sahabat ya sebuah perkataan dari seorang ustadz, entah ini ustadz siapa namanya. Dia mengatakan katanya Salafi ini bersembunyi di balik bajunya Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah tersebut itu sama sekali tidak sama dengan Salafi. Bahkan orang ini mengatakan Muhammadiyah itu hampir-hampir mirip dengan Nahdlatul Ulama. Bisa dikatakan itu mimpi di siang bolong. Karena antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu sangat-sangatlah jauh berbeda. Jelas-jelas orang Muhammadiyah ini sangat-sangatlah mendukung dakwahnya Salafi. Karena sudah jelas dari segi cara dakwah mereka itu hampir sama dengan cara dakwahnya Muhammadiyah. Dan saya berharap semoga orang yang bikin konten itu menonton video saya ini. Dan kalaupun kita merasa paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, itu buktikan sahabat ya. Bukan hanya berkoar-koar di sosial media. Buktikan dengan perbuatan kita. Apakah benar kita ini seorang muslim yang benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Dari segi jenggot saja orang itu tidak sanggup untuk memanjangkan. Bagaimana mungkin yang jenggot sangat mudah untuk memanjangkan tapi dia sendiri tidak sanggup untuk memanjangkan jenggot tersebut? Apa pantas orang tersebut dikatakan ahlu sunnah wal jamaah? Dan di sini sahabat ya, saya akan menampilkan mengapa Salafi itu memang hampir-hampir sama persis dengan Muhammadiyah. Dengarkan ya, dengarkan ini ustadz dari golongan Muhammadiyah sendiri yang mengatakan Salafi itu memang hampir sama dengan Muhammadiyah. Simak sampai selesai ya. Saya harap orang yang bikin konten itu nonton video saya ini. Kita simak videonya sampai selesai. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, 10 persamaan antara Muhammadiyah dan Salafi. 10, yang pertama ingat ya, adalah 10 persamaan. Yang jangan persamaan global dulu, persamaan spesifik. Kalau persamaan global sama-sama beriman kepada Allah, itu kan itu sama, itu nggak usah kita bahas. Itu innama mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap orang mukmin itu adalah saudara. Itu tidak ada perbedaan. Mau dia dimanapun dia kelompok itu saudara kita. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang bersifat spesifik. Nah, kenapa perbedaan spesifik ini penting? Karena sering sekali orang bertengkar itu gara-gara yang spesifik ini, enggak melihat yang global itu. Kelompok A menyerang kelompok B, hanya beda bukan yang globalnya, tapi yang kecil-kecil. Makanya kita perlu tahu yang kecil-kecil agar kita tahu menempatkan posisi kita sebagai warga Muhammadiyah maupun kita ini sebagai orang Salafi yang mengikuti gerakan Salafi. Nah, orang Muhammadiyah persamaannya adalah mereka mengikuti pertama, gerakan Salafi. Sama-sama berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Itu sama. Teman-teman Salafi juga sama dengan Muhammadiyah. Di Muhammadiyah juga didirikan Muhammadiyah itu untuk rujuk ilal Quran was Sunnah. Itu sama.
Itu persamaannya. Persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, sama-sama tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab tertentu. Tuh dengar ya, antara Salafi dan Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu. Jadi Ustadz Muhammadiyah sendiri yang mengatakan seperti ini ya, bahwa mereka tidak berpegang kepada mazhab tertentu. Hanya orang-orang Nahdlatul Ulama lah yang fanatik dengan mazhab. Maka kadang-kadang ada teman-teman kita yang di luar melihat Muhammadiyah Salafi adalah Muhammadiyah, padahal tidak selamanya seperti itu. Nah, Muhammadiyah adalah Salafi. Jadi kalau Salafi itu adalah Muhammadiyah. Jadi itu tidak benar seperti itu. Ya. Hanya gara-gara ada persamaan yang bersifat seperti tadi. Sama-sama tidak bermazhab atau tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab. Yang ketiga, sama-sama menjadikan hadis sahih sebagai landasan beragama. Itu sama. Di Muhammadiyah juga sama. Nah, Muhammadiyah sejak berdiri itu sudah mengkampanyekan itu. Bagaimana kita kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, As-Sahihah. Itu di dalam marhat tarjih itu ditekankan betul itu. Itu sama. Yang keempat, persamaan yang keempat adalah sama-sama mendakwahkan kepada umat tentang kemurnian tauhid, kan, dengan memberantas TBC. Itu sama saja. Tuh, dengan memberantas TBC. Salafi, Muhammadiyah sama-sama memberantas TBC ya. Ingat itu. Tahayul bid'ah khurafat. Orang Salafi juga halakahnya seperti itu, Muhammadiyah juga seperti itu. Mungkin ada nanti perbedaannya, tapi prinsipnya itu sama. Ya. Yang kelima, sama-sama memisahkan antara agama dan ritual-ritual adat yang berbau syirik dan bid'ah. Ritual-ritual adat itu memilah. Di Muhammadiyah juga sama. Kalau bisa adat-adat yang ada unsur-unsur kesyirikan itu di Muhammadiyah itu dihilangkan, tidak dilakukan. Nah, itu persamaannya kita dengan Salafi. Persamaan yang keenam adalah sama-sama menjadikan manhaj salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis. Manhaj salaf itu adalah manhaj Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka. Sama saja. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan pada bagaimana manhaj salaf yang bagaimana yang dipahami itu mungkin ada pada perbedaannya. Jadi kalau kita melihatkan manhaj salaf, gerakan salaf yang pertama di Indonesia ini adalah Muhammadiyah. Jadi kalau maaf teman-teman Salafi, kalau sekarang ini menamakan diri salaf, gerakan salaf, itu sudah duluan Muhammadiyah. Sudah lebih dulu Muhammadiyah melakukan itu. Sudah 110 tahun Muhammadiyah mengkampanyekan menggunakan manhaj salaf di dalam memahami Al-Quran dan hadis, tetapi evaluasi dari tahun ke tahun, terus dari muktamar ke muktamar, maka Muhammadiyah jauh lebih dewasa dibandingkan organisasi-organisasi yang baru menisbatkan diri pada manhaj salaf. Ini maaf, Muhammadiyah itu jauh lebih dewasa. Muhammadiyah ini sudah kenyang dengan berbagai persoalan. Belanda, Jepang, masa Orde Lama, PKI. Dan dulu kita di Aceh juga sudah kenyang, di samping itu ada konflik lagi. Ini sudah kenyang itu kita semua. Nah, oleh karena itu manhaj salaf di Muhammadiyah itu sudah ada evaluasi sesuai dengan kondisi dan perubahan masyarakat. Kemudian sama-sama yang ketujuh, sama-sama menolak hadis dhaif sebagai sumber ajaran agama. Itu sama. Di Salafi juga tidak menerima hadis dhaif, Muhammadiyah juga tidak menerima. Tidak menggunakan hadis dhaif sebagai landasan beragama. Yang kedelapan,
Kalau NU banyak. Sama-sama menyatakan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Meskipun mungkin ada perbedaan pemahaman tafsir, misalnya perbedaan dari tingkat fikih, ada juga nanti perbedaannya ke arah tasawuf. Itu nanti itu dijelaskan nanti. Yang jelas intinya itu. Ya ke-8, sama-sama mengakui semua sahabat itu adil. Di Muhammadiyah juga semua sahabat itu adil. Tidak ada sahabat itu yang cacat. Kalaupun dalam sejarah ada sahabat yang keliru karena ininya tindakannya, tapi itu dikembalikan pada Allah. Intinya semua sahabat itu adalah bersifat adil. Oleh karena itu di dalam Muhammadiyah tidak ada mencela sahabat. Bagaimanapun derajatnya, selama dia masuk dalam tabaqat sahabat, dia adalah diakui sebagai sahabat, maka dia adalah adil dan tidak boleh dicaci dia. Yang ke-9, persamaan yang ke-9 adalah sama-sama menolak segala bentuk syirik dan bid'ah. Itu sama, tapi mungkin bagaimana nanti kita dalam mengaplikasikan. Yang ke-10, sama-sama menolak segala bentuk wasilah dalam beribadah kepada Allah kecuali dengan amal saleh. Itu sama. Jadi teman-teman kita dari Salafi juga sama, kita juga sama. Sama-sama seperti itu. Nah, bagaimana sahabatnya, sudah kita menyimak 10 persamaan antara Muhammadiyah dan Salafi. Jadi untuk yang saya sebutkan tadi, berkacalah ya bagaimana kondisi Nahdlatul Ulama yang sekarang. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan atau di dalam cara mereka beribadah. Mereka sama sekali tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Muhammad SAW. Di sini saja orang Muhammadiyah mendukung dakwahnya orang Salafi karena mereka merasa antara dakwah Salafi dengan orang Muhammadiyah itu hampir-hampir sama. Nah, yang orang saya sebutkan tadi yang mengaku-ngaku bahwa Nahdlatul Ulama itu hampir sama dengan Muhammadiyah, kalau saya mengatakan mimpi di siang bolong sahabatnya, karena memang jelas antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu sangatlah jauh berbeda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.